Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Baik, kita akan membahas pada pertemuan ini adalah protokol routing pada jaringan Mobile Network, di mana ada 3 protokol yang kita bahas, yaitu DSDV, AODV, dan DSR. Apa itu ketiga protokol tersebut? Mari kita bahas. Ya. DSDV adalah Destination Sequence Distance Vector, di mana di sini adalah tipe protokol proaktif, kemudian AODV, Ad Hoc On Demand Distance Vector, di mana ini adalah tipe protokol reaktif dan merupakan turunan dari DSDV. Kemudian ada DSR, ini juga protokol reaktif, kebanyakan dynamic source routing. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, ya kita lihat bahwa topologi jaringan magnet ini adalah dinamis gitu ya. Kita bisa lihat node H1 ini bisa berpindah tempat, ya kemudian H3 juga berpindah tempat, H5, H8 dan seterusnya. Sehingga di sini kita bisa lihat topologinya akan berubah setiap saat ya. Di mana H1 ini yang semua terhubung dengan H2, tapi setelah pindah akan hubungan H7 dan H8. Maka di sini topologinya adalah dinamis. Kemudian mengapa ad hoc sulit? Jaringan ad hoc ini bisa digunakan ya jika infrastruktur tidak tersedia. Dan ini memiliki kompleksitas yang cukup tinggi gitu ya, karena node dalam jaringan yang terus berubah dinamis, kedinamisannya ini yang membuat ad hoc sulit. Gitu ya. Ada tiga isu yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah routing, yang kedua adalah security, dan yang ketiga adalah power. Routing ini adalah masalah utama, yang dimana di sini adalah sebagai dasar pertukaran data antar perangkat dan kabel. Kemudian ada security, ya ada kerentanan baru di dalam jaringan ad hoc. Kemudian bisa jadi antar tetangga juga tidak baik, gitu ya, sehingga di situ masalah keamanan bisa menjadi problem yang utama, gitu ya, dan menjadi rentan terhadap serangan dan sebagainya. Kemudian juga power, di mana ini adalah menggunakan baterai biasanya, ya device-nya kecil, memorinya, performance powernya dan sebagainya itu terbatas, sehingga di sini menjadi kompleks, gitu ya, untuk menerapkan jaringan mobile ad hoc. Kemudian protokol yang diinginkan untuk routing tentunya seperti apa sih yang diinginkan, atau seperti apa jaringan yang bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan keinginan. Tentunya adalah yang pertama, sebuah routing protokol sebaiknya adalah distributed. Distributed itu artinya di setiap node itu install protokolnya. Ada protokolnya bertindak sebagai router juga, gitu ya, yang nanti bisa meneruskan paket ke node tetangganya dan seterusnya. Ya, jadi distributed bertindak sebagai client dan sebagai client dan routernya sendiri. Kemudian assume root as unidirectional atau sarah, ya, artinya searah, tidak berbolak-balik. Itu yang akan menyenangkan, gitu ya. Kemudian powernya efisien sehingga di situ bisa bertahan dengan lama. Consider it security, jadi security-nya perlu diperhatikan untuk kelancaran dari jaringan, ya, untuk pertukaran data dan sebagainya. Kemudian hybrid protokol yang lebih disukai. Hybrid protokol artinya di sini ada beberapa protokol yang kemudian bisa digabungkan sisi baiknya sehingga nanti bisa menjadi efisien. Tapi ya efisien, prosesnya akan komputasinya akan semakin kompleks tentunya. Kemudian ini ada beberapa jenis protokol routing di ad hoc, gitu ya. Ada tabel driver berdasarkan dengan tabelnya. Ini disebut dengan proaktif. Ada 3 jenis protokol, CGSR, DSDV, WRP, di mana di sini salah satu protokolnya akan kita bahas, yaitu DSDV. Kemudian ada juga source initiated on demand driven, ya, berdasarkan permintaan, gitu ya, atau reaktif, di mana di sini ada AODV, DSR, TORA, ABR, SSR, ya. Nanti bisa dicari kepanjangannya ini. Kalau AODV, DSR nanti akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kemudian ada CRP. CRP ini adalah protokol hybrid, di mana hybrid seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa gabungan antara tabel driven dan source initiated on demand driven. Artinya di sini digabungkan sisi plusnya proaktif, sisi plusnya reaktif, kemudian menjadi satu dalam satu protokol, sehingga nanti hasilnya juga lebih optimal, tetapi biasanya prosesnya semakin kompleks, komputasinya semakin kompleks. Kemudian di sini kita bahas protokol routing proaktif dan protokol routing reaktif. Protokol routing proaktif berusaha untuk menjaga tetap up to date dari peta topologi seluruh jaringan. Kemudian peta ini dapat digunakan untuk mengetahui dan langsung tersedia ketika paket informasi ingin dikirim.
Pendekatan ini mirip dengan yang digunakan pada jaringan IP kabel. Sedangkan protokol routing reaktif berbeda dengan protokol routing proaktif, tentunya tidak berusaha untuk terus-menerus menentukan kompleksitas jaringan, tapi proses menentukan dibuat sesuai dengan kebutuhan saat paket ingin diteruskan. Jadi akan dibuatkan pad jika dibutuhkan, gitu ya. Jadi jika dibutuhkan baru dicarikan padnya. Dan ini mengandalkan pada permintaan load atau banjir ke seluruh node dalam jaringan. Kita bahas yang pertama adalah DSDV, Destination Sequence Distance Vector. Ini adalah jenis protokol proaktif yang menggunakan distance vector dan sequence number-nya, sequence number dari destination. Nah, ini biasanya dipakai untuk jaringan kabel ya. Kita sudah bahas algoritma distributed deployment fault, ya, protokol proaktif dan merupakan routing jalur terpendek. Oke, DSDV, protokol routing proaktif. Skema routing tabel driven untuk jaringan ad hoc adalah berdasarkan algoritma Bellman-Ford. Ya, DSDV ini diadaptasi dari RIP atau Routing Information Protocol untuk routing pada jaringan ad hoc. Setiap entry dalam tabel routing berisi nomor urut atau sequence number, sehingga di sini destination sequence number ya, di vector. Sequence number umumnya genap jika ada link dan ganjil jika tidak digunakan. Nomor tersebut dihasilkan oleh node tujuan, destination node, dan emitter perlu mengirimkan pembaruan berikutnya dengan nomor ini. Kemudian di sini adalah istilah full DEM, ya, full DEM. Full DEM ini adalah setiap node dalam jaringan ad hoc harus secara berkala mengirimkan 10 tabel perututannya ke tetangganya. Full DEM ini tidak dilakukan sering, ya, artinya hanya beberapa sekali. Kemudian jika ada perubahan kecil, maka akan incremental update yang akan digunakan. Ini sequence number. Di sini kita bisa lihat ya, destinasinya mana? MN1, next hubnya MN2. Berarti biasanya di sini adalah MN4 adalah source-nya ya. Nanti hubnya 1, 2. Kemudian destinasinya MN2. Next hub MN2. Ini jaraknya 1. MN3 ya, MN3 ini berarti next-nya MN2 dan seperti ini ya. Kalau di sini MN4 destinasinya ya, kemudian tujuannya ke M4 berarti 0 ya. Kemudian masuk ke 5 ini berarti nanti 2 dan seterusnya. Ini adalah sequence number. Sequence number yang akan memberikan adalah destination node-nya. Berapa destination sequence-nya. Kemudian pembaruan routing DSDV, setiap node mentransmisikan pembaruan routing secara berkala ya. Ini adalah incremental update ya, termasuk sequence number sendiri, pembaruan tabel routing ya. Jadi seperti yang pernah kita pelajari di jaringan komputer, tentunya setiap router nanti akan memiliki tabel routing ya. Setiap entry tadi bisa dientrikan secara statis ya, pakai status routing atau dinamis, nanti akan mengisi tabel routingnya secara otomatis. Node juga mengirimkan tabel routing untuk pembaruan link atau tautan penting ya. Ketika dua rute ke tujuan diterima dan dari dua tetangga yang berbeda, maka pilih salah satu sequence number tujuan yang terbesar, dan jika sama, pilih metrik yang paling kecil atau jumlah hubnya yang paling kecil. Ya, ini ada dua istilah, namanya full DEM dan incremental update. Full DEM ini membahas semua informasi tabel routing, ya, dengan cara broadcast, tentunya, kemudian ditransmisikan relatif jarang, ya, hanya beberapa kali saja. Kalau incremental update hanya membawa informasi yang diubah sejak full DEM terakhir, ya. Jadi hanya membawa informasi yang diubah. Jadi ada dinamik topologi tadi. Ya, kalau berubah hanya sedikit perubahan, nanti bisa menggunakan incremental update. Dan ini sering yang sering adalah incremental update. Cocok dalam satu unit data protokol jaringan. Kemudian jika tidak, kirim full DEM. Ya, full DEM sendiri adalah akan membawa semua informasi routing, sementara DEM incremental hanya akan membawa informasi yang telah berubah sejak full DEM terakhir. Kemudian kita bisa melihat setiap node ini akan memiliki tabel routingnya. Ya, ini contoh adalah tabel routing untuk node 1. Ya, di mana di sini destinasinya adalah 2, next hubnya adalah 2, maka di sini sequence number-nya jaraknya adalah 1. Ya, jaraknya 1, kemudian sequence number-nya 22. Semuanya di sini adalah genap gitu ya, kalau linknya tersebut itu genap. Kemudian mau ke 13 ya, mau ke 13 misalkan. Ya, destinasinya 13, maka next hub-nya adalah 5 ya. Kemudian destinasinya 13 ya di sini ya. Berarti next node-nya adalah 5 ya. Distance-nya
1, 2, 3, 4, ya 4 di sini. Ya, ini seperti ini. Jadi setiap node akan memiliki tabel routing masing-masing. Ya, ini adalah salah satu contoh tabel routing pada node 1. Tabel driver routing protokol DSDV, setiap node setelah menerima pembaruan dengan cepat menyebarkan ke tangganya untuk menyebarkan informasi broken link ke semua jaringan. Jadi kalau sudah ada perpindahan, tentunya kan ada broken link di situ dan itu langsung dengan cepat diperbarui, gitu ya. Dengan cepat menyebarkan ke tangganya untuk menyebarkan informasi broken link tersebut. Dengan demikian pemutusan tautan tunggal mengarah ke penyebaran informasi pembaruan tabel ke seluruh jaringan. Kemudian keuntungan dari DSDV ini dapat dilakukan pada Manet dengan beberapa modifikasi ya, Mobile Network Network dengan beberapa modifikasi, kemudian pembaruan disebarkan ke seluruh jaringan untuk mempertahankan varian terbaru dari topologi jaringan di semua node. Ya, kemudian kerugiannya di sini DSDV memiliki overhead control yang berlebihan yang sebanding dengan jumlah jaringan dan oleh karena itu tidak dapat di-scalable, tidak dapat diperluas dalam Manet. Ya, berarti ini contohnya adalah jaringan Manet yang kecil ya, yang memiliki BW terbatas dan topologi yang sangat dinamis. Kemudian untuk mendapatkan informasi tentang node tujuan tertentu, sebuah node harus menunggu pesan pembaruan tabel yang dimulai oleh node tujuan yang sama. Penundaan ini dapat mengakibatkan informasi rute basi pada node. Nah, ini kalau dibandingkan DSDV dengan DSR, DSR ini adalah salah satu protokol reaktif, ya DSD proaktif. DSDV perform well under low mode node mobility ya, di mana di sini DSDV sangat baik digunakan untuk mobilitas yang kecil, yang rendah. Ya, sehingga high delivery rate-nya tinggi, gagal untuk convergence to increase mobility. Kalau mobility-nya banyak, ini tidak cocok ya. Kalau DSL perform well at all mobility rate ya, kemudian meningkatnya overheat of the tabel and control packet. Ini meningkat ya kontrol overhead-nya ya, overhead-nya dan routing tabel dan kontrol paket. Skala B for dense network ya, bisa di skala 3, bisa diperluas, bisa di-extend untuk jaringan yang rapat gitu ya, yang banyak. Kemudian di SPV summary, root maintain stroke periodic and event trigger routing table exchange. Ya, tadi ada ini incremental dump ya untuk mengupdate perubahan kecil gitu ya. Kemudian lower load frequency but higher overhead. Overhead-nya besar ya, sehingga di sini overhead-nya besar berarti data yang bisa ditransmisikan jadi kecil ya nanti karena overhead-nya besar ya, dan akan lambat. Perform best in network with low to moderate mobility ya, few node and many data session. Ya, mobility-nya rendah ke sedang ya, node-nya sedikit dan banyak data sessions. Problem not efficient for large ad hoc network ya, not need to maintain a complete list of routes. Kemudian AODV ad hoc on demand distance vector ini juga berdasarkan distance vector ya, turunan dari DSDV yang menggunakan algoritma distance vector atau payment fault. DSR menyatakan rute sumber dalam header paket. Header besar DSR dapat menentukan kinerja. Kalau headernya besar, ya overhead-nya juga besar tentunya dapat menentukan kinerja. Saat konten data kecil, datanya kecil tapi headernya besar, itu bukan menjadi masalah. AODV mengimprove DSR dengan mempertahankan tabel rute di node bukan dalam paket data. AODV mempertahankan fitur yang diinginkan dari DSR bahwa root hanya dipertahankan antara node yang berkomunikasi. What is on demand ya, tentu ada pertanyaan apa itu on demand ya. On demand itu artinya rute dibuat saat diperlukan ya, kalau tidak diperlukan tidak dibuat ya. Bedanya dengan DSDV dan AODV. Kalau DSDV proaktif ya, walaupun tanpa diminta itu sudah dibuat, jalurnya sudah ada ya, karena tergambarkan dari tabel routingnya tadi. Kalau ini on demand itu dicarikan dulu ya, kalau misalkan diperlukan baru dicarikan, baru nanti ada proses transfer datanya. Sumber harus menemukan rute ketujuan ya. Source dan intermediate node harus mempertahankan rute selama digunakan. Rute harus diperbaiki jika terjadi perubahan topologi. Ya, perubahan tadi kan dinamis sehingga banyak sekali perubahan topologinya. AODV ini turunan dari DSDV ya, merupakan protokol reaktif. Ada route discovery cycle di mana digunakan untuk menemukan rute. Ya, ada route discovery dulu. Ya, route discovery dulu. Kemudian pemilihan routing aktif ya untuk menjamin agar transfernya berjalan dengan lancar. Kemudian ada square number digunakan untuk pencegahan loop dan route freshness kriteria. Ya, square number.
menyediakan komunikasi unicast dan multicast, ya, unicast dan multicast. Jadi satu ke satu dan satu ke banyak. Tujuan AODV, ya, adaptasi cepat dalam kondisi link dinamis, ya, adaptasi cepat dalam kondisi link dinamis, latensi transmisi lebih rendah, ya, mengakomodasi lebih sedikit bandwidth jaringan, lebih sedikit siaran, ya, properti bebas loop dan scalable ke jaringan besar. Kalau di SDV tadi tidak scalable, kalau AODV ini lebih scalable ke jaringan yang besar. AODV unicast root discovery, ya, kalau kita unicast root discovery berarti ada source ketujuan satu ke satu, ya. Misalkan di sini root request disiarkan, ya, di broadcastkan, ya, square number, source square number, freshness on reverse route to source, ya, destination number, source number, destination square number, freshness on route to destination. Kemudian isi dari root request message adalah broadcast ID, destination IP, destination square number, source square number, dan hop account-nya. Ya, kemudian nanti ada rrep, ya, route replay is unicast back, ya, unicast back berarti juga satu-satu, ya, dari destination ke source, ya. Kalau unicast ke source ke destination, ya, nanti ada destination ke source, ya, route replay-nya. Dari tujuan jika perlu, dari node penerangan jika node tersebut memiliki router baru. Ya. Di sini AODV route discovery yang pertama, jika dibutuhkan maka route-nya itu akan dibuat, ya, ditemukan. Ya. Di sini berarti ada route discovery. Dari source to destination, yang akan mengirimkan semuanya ke arah sana. Kemudian setelah ditemukan rutenya, ya, route replay to source. Nanti jalur yang dipilih adalah DBAS, gitu ya. Ini adalah jalur yang terbaiknya. Ini ada proses yang pertama tadi adalah AODV route discovery. Misalkan di sini ada node S, ya. Node S need route to D, ya. Maka di sini S akan membuat RREC, ya, RREC. Di mana di sini isinya ada destinasi IP address, square number, source IP address, square number, ya, broadcast route request to network, ya, nanti akan di broadcastkan ke A tentunya. Kemudian setelah sampai ke A nanti akan menerima route request dari S, ya, maka di sini make reverse route entry for S, ya, destination S, next hop S, hotpoint 1, ya, nanti ada ke sini reverse-nya. It has no route to D, ya. Ini it has no route to D, so it request to request lagi, ya. A-nya akan route request to C, ya. C akan menerima route request dari A. Kemudian make reverse lagi C ke A. Ya, setelah itu it route to D and dari C, ya, dari C it has route to D, ini memiliki route ke D, dan segmen number D create route replay, ya, route replay. Enter di IP address dan seterusnya. Ini unicast route rep, ya, rep tadi route replay, ya, route replay karena di sini memiliki rute ke D maka akan membuat route replay, ya, dari C tadi, ya, dari C akan membuat route replay karena ini C ini memiliki koneksi, memiliki route ke D. Setelah itu node A akan menerima route rep-nya tadi dari C, ya, make forward route to D, ya, D next hop C bukan 2, jadi A nanti ke sini, C ke D dan D hubnya 2. Make as receive route request-nya tadi, ya, make forward route entry to D, ya, D-nya next hop-nya A, kemudian hubnya 3, ya, 1, 2, 3, ya, send data paket to D. Jika di sini root-nya sudah ditemukan sehingga S dan D bisa saling komunikasi data. Kemudian setelah itu maintenance, ya, root maintenance, ya, untuk memelihara rutenya biar tetap bisa digunakan, ya. Link between C dan D break, ya, ini break, ya. Node C invalidate route to D in routing table karena ini sudah hilang, sudah nggak terkoneksi, maka ini akan invalid, ya. Node C create route error, ini ada root error, ada root request, root replay, dan root error message. List all destination with are new undetectable, send stream network, dan not are receive root errornya tadi. Ya, ini sampai ke S root error.
Oke, summary untuk ODV ya reaktif atau on demand, kemudian square number digunakan untuk root freshness and loop prevention. Routing discovery cycle hanya mempertahankan rute aktif, optimasi dapat digunakan untuk mengurangi overheat dan meningkatkan stabilitas. Jadi bisa dijelaskan tadi ODV dan DSDV ya. Kalau DSDV itu lebih skupnya kecil ke menengah gitu ya, dengan sedikit mobility gitu ya, dan sebagainya. Kalau yang ini dan tidak bisa tidak cocok untuk diskalabilkan, dikembangkan, ditingkatkan, perbanyak node-nya dan seterusnya. Kalau di sini adalah bisa meningkatkan stabilitas, jadi stabilitasnya bisa ditingkatkan lagi. Kemudian DSR atau Dynamic Source Routing, ini juga reaktif protokol di mana ada beberapa tahapan ya, ada discover a path yang menemukan path dulu, kemudian memaintain path, hampir sama dengan ODV karena konsepnya sama reaktif ya. Jadi pertama adalah discover a path, kemudian yang kedua adalah maintain a path. Discover a path only if a path for sending packet to destinasi tertentu yang membutuhkan dan tidak ada path yang sekarang ini tersedia. Ya. Kemudian nanti discovery, kemudian maintaining path ya, only while the path is in use one has to make sure that it can be used continuously. Jadi maintaining path ini jika path itu digunakan maka kita make sure memastikan bahwa path itu bisa digunakan secara terus-menerus gitu ya. Dynamic source routing yang pertama langkahnya adalah path discovery, broadcast a packet with destination address and unique ID ya. If a station receive a broadcast packet, if the station is receiver, be correct destination address, return the packet to the sender ya, kalau itu memang receivernya. Ya, packet was collected in the packet. If the packet has already been received earlier, then discard the packet. Otherwise, happen on address. Nah, ini pertama adalah penemuan root discovery-nya gitu ya. Sending from C to O ya, to O. Ya, di sini ada proses nanti akan membroadcast ke semua ininya ya, ke B, ke E, ke G gitu ya. Nanti ada reverse-nya. Ada reverse-nya ke sini, ini reverse ke sini, reverse ke sini. Ya, kemudian G nanti akan forward ke I ya, kemudian E ke H ya, E ke D, B ke D, B ke A, B ke D dan seterusnya ini ya, sehingga nanti ada forwardnya juga ya, sampai nanti menuju ke O ya, sampai ke O sehingga nanti akan ada jalurnya ya, jalurnya adalah O, ini path-nya adalah O M K I G ya, C ya begitu. Oke, dari C ke O misalkan. Nah, rutenya bisa diketemukan. Kemudian maintaining path ya, after sending a packet, wait for layer 2 acknowledgement ya. Listen into the medium to detect if other station forward the packet if possible. Jadi untuk menghindari tabrakan. Ya. Request and explicit acknowledgement ya, request and explicit, jadi acknowledgement harus terkirim. Nah, di sini reliable ya, jadi reliable pakainya. If station encounter problem, it can inform to sender of packet or look up a new path. Pokoknya ini maintaining paket ya untuk memastikan bahwa jalur itu bisa digunakan untuk transfer pertukaran data dengan baik gitu ya. Artinya di sini harus ada explicit acknowledgement juga. Ya, ini interference based routing ya, ada sinyal dan di sini ada interference ya, interference karena frekuensinya berdekatan, kita sudah bahas sebelumnya ya. Routing based on assumption about interference between signal, bisa juga nanti terganggu. Nah, ini clustering of network ya, super cluster. Ini ada cluster. Di sini ada banyak node, ada header-nya di sini, ada sync node-nya gitu ya, kepalanya di sini. Kemudian ini juga sama, ini ada super cluster, satu cluster, ini super cluster. Kemudian di sini ada bisa dikoneksikan dengan base station, ini cluster head ya, cluster head yang kuning ini cluster head. Bisa dihubungkan nanti bisa terkoneksi ke internet, sehingga nanti data-data yang ada di setiap node ini bisa terkirim ke internet dan user bisa mengambil data dari internet ini ya, dan bisa digunakan untuk keperluan ini ya, pengambilan data gitu, pengambilan data untuk penelitian dan sebagainya. Nah, ini founder security and research area. Di area ini ada beberapa kesulitan dan
area riset yang bisa dikembangkan ya. Auto configuration, bagaimana membuat konfigurasi yang otomatis ya untuk tes profil dan sebagainya. Service discovery of service and service provider, multicast ya, transmit to selected group of receiver, quality of service, ya, power control, security. Mesti kalau kita belajar jaringan mesti security ini perlu diperhatikan betul untuk integritas datanya, ya, memproteksi dari serangan ya, dan sebagainya itu. Kemudian scalability, misalkan 10 node dikembangkan menjadi 100 node, menjadi 1000 node, 10.000 node, dan sebagainya. Kemudian integration with, ini adalah beberapa kesulitan ya, mungkin yang bisa dijadikan sebagai riset area, sebagai riset ya, sebagai dalam jaringan yang dikembangkan di mobile atau network. Tentu kita sering, Anda bisa mencari di search ya, di internet ya, atau di jurnal-jurnal itu banyak yang membahas tentang mobile atau network, dan ini adalah peluang riset yang bagus buat kalian semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ke-11 ya, berkaitan dengan monitoring protokol routing pada jaringan mobile atau network. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.